alhamdulillah lancar, juga Alhamdulillah. gabung di politik. Nah itu gabung di politik karena mencari relasi atau gimana nih? Di 2019 itu di saat saya memutuskan maju itu saya punya modal. Modal. Iya, modal politik yang besar buat saya. Apa itu? Saya punya pengalaman. Hai, selamat datang di UCAST bareng aku Yoli. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu masih dari dunia politik, tapi politik di Bintan. Ada Bang Mirwan. Halo Bang Mirwan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dari Bintan ke sini hujan di perjalanan. Tapi gimana hari ini, excited nggak untuk datang di sini? Oh, kalau untuk persiapan ya apa yang ada yang paham kita sampaikan nanti. Nggak ada persiapan khusus sih. Nggak ada persiapan Nggak khusus, ada. karena kita hari ini emang ngobrol santai Iya. aja sih Bang. Sekarang lagi kesibukan apa nih Bang Mirwan? Kalau kegiatan pribadi, usaha dan lain-lain lanjut. Kalau di politik hari ini kita lagi fokus di penjaringan calon kepala daerah dari Partai Nasdem. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 Mei kemarin dan sekarang masih kami tahap proses verifikasi pleno untuk kita sampaikan ke DPW Nasdem Provinsi Kepri. Kalau misalnya untuk pribadi masih usaha, tapi Masih. kalau untuk politik hari ini lagi fokus penjaringan ya. Ya, penjaringan calon kepala daerah untuk Kabupaten Bintan. Sejauh ini sudah ada berapa nih yang mendaftarkan nih? Alhamdulillah mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 Mei ada 7. Oh ada 7. Ada 7. Berarti banyak ya yang berminat untuk daftar di Nasdem ini ya? Kalau kita lihat animo masyarakat hari ini cukup luar biasa, banyak tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh baru dari berbagai macam kalangan yang berminat untuk berpartisipasi di Pilkada tahun 2024 nampaknya ini. Bang Mirwan sendiri gimana? Untuk sementara ini masih mendahulukan senior karena senior kami Pak Dr. Andes Kazalik sekaligus Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bintan insya Allah maju sebagai salah satu calon kepala daerah di Kabupaten Bintan. Wis mantap. Jadi memang mendahulukan senior yang hari ini Bang Mirwan lakukan. Tapi Bang Mirwan ini juga anggota DPRD Bintan ya? Alhamdulillah sampai hari ini. 2019 terus terpilih lagi kan di 2024 ini. 2019, 2024 kemarin alhamdulillah masih mendapatkan amanah dari masyarakat. Masih mendapatkan amanah dari masyarakat. Tapi gimana nih perjalanan Bang Mirwan di politik ini seperti apa nih? Oh, kalau perjalanan politik alhamdulillah banyak lika-liku, banyak pengalaman yang pernah kita lalui. Kalau saya sebenarnya lebih ingin menyampaikan itu secara dari awal lah. Kalau kami ini kan saya ini lahirnya di Midai. Oh lahirnya di Midai? Saya orang Midai, Pulau 7 dulunya Kabupaten Kepulauan Riau. Okay. SD di Midai, SMP juga di Midai. Tapi karena keterbatasan di Midai itu belum ada SMA, pilihannya ya kalau nggak ke Tanjung Pinang, ke Pontianak, atau ke Ranai atau ke Anambas. Alhamdulillah saya ke Tanjung Pinang. Jadi lanjut sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Kemudian lulus 98 sempat 2 semester di Jogja di Gajah Mada Informatika, tapi ya mungkin kondisi orang tua lagi nggak bagus pada saat itu, kembali ke Tanjung Pinang. Kemudian bekerja di Lobam, kawasan industri, dan dapat jodoh juga di sana, sampai sekarang masih tinggal di sana. Oh, jadi aslinya di Midai, pernah kuliah juga di Jogja, tapi sekarang netapnya di Bintan. Tetapnya di Bintan, tepatnya di Sri Kuala Lobam. Kalau SMA saya di SMA 1 Tanjung Pinang. Oh, udah pindah-pindah ya. Kemudian kalau cerita politik, 15 tahun sebelum saya menjadi anggota DPRD 2019, salah satu pengurus yaitu Partai Amanat Nasional. Kemudian 2017 istirahat karena ingin fokus di usaha. Kemudian berkat dorongan kawan-kawan, masukan dari kawan-kawan dekat, 2019 saya maju sebagai salah satu calon anggota legislatif dari Partai Nasdem. Alhamdulillah terpilih. Oh, dulu 15 tahun di Partai PAN? Ya, tapi saya tidak pernah juga mencalonkan sebagai anggota legislatif. Kenapa?
Karena pada saat itu memang saya fokus menganggap partai itu sebuah organisasi tempat saya belajar dan mencari kawan, cari sahabat. Nggak ada kepikiran dulu untuk mau jadi apa. Yang penting saya jalani, memang hobi, senang di organisasi. Tadi mungkin sudah jalan hidup di 2019 baru ya mungkin juga bukan keinginan pribadi lah, tapi dorongan kawan-kawan untuk ya mungkin pertimbangannya lama di partai tapi nggak pernah mencalonkan. Ya kemudian kita rembuk keluarga. Ya bismillah saya maju, alhamdulillah 2019 kemarin terpilih dan lanjut insya Allah di 2024 ini. Jadi dulunya tuh usaha sampai sekarang ya usahanya ya? Insya Allah, alhamdulillah. Itu usaha apa tuh Bang kalau boleh tahu? Kami kebetulan pengalaman kerja di kawasan Lobam itu pernah di elektro, pernah di garmen. Garment itu usaha apa tuh? Kain gitu ya? Ya, kalau di tepatnya saya dulu di PT Gimil, itu produksi pakaian baik celana, baju, produknya Nike. Oh, Nike. Dan Produk luar dong itu berarti ya? Iya, kemudian itu kan bukan untuk lokal karena ekspor kan. Di Lobam kan sebagian besar itu memang hasil produknya dikirim keluar lagi kan untuk diekspor. Nah, berdasarkan pengalaman banyak yang kita pahami tentang garmen, kita coba usaha sendiri, buka konveksi. Ya, sampai sekarang itulah yang kita geluti di bisnis. Konveksi. Itu buka usaha konveksi di tahun berapa? Saya 2015 saya sudah mulai. 2015 setelah keluar dari perusahaan yang di Lobam? Ya kalau fokusnya di 2015, tapi saya sebelumnya juga sambil bekerja, juga sambil coba buka kecil-kecilan lah gitu. Tapi fokusnya di 2015 saya totalitas di usaha konveksi. Dapat ilmu dari pada saat masih bekerja? Iya, mungkin itu yang kita aplikasikan. Karena usaha di garmen ini kan nggak perlu modal besar. Oh serius? Iya. Masa sih Bang, bukannya kalau misalnya usaha gitu modalnya besar, apalagi garmen gitu kan kain-kain. Ya itu pandangan masyarakat umum, kalau ditanya mau bisnis apa, kendalanya selalu modal. Tapi sesungguhnya usaha itu kan nggak ada ketentuan harus besar duluan. Tapi sesuaikan dengan kemampuan kita dan mengalir saja. Alhamdulillah kami sempat punya kawan-kawan yang berkenan membantu bergabung bersama kami lebih kurang 8 orang. Jadi ya jalanin aja dari masih usaha ingat nggak dulu pas pertama, kan tadi katanya nggak besar kan, modal pertama buka usaha berapaan? Saya 5 juta aja Mbak. Serius? Iya. 5 juta? Itu pun dulu pada saat butuh modal, saya lagi kerja, nggak ada uang cash, hanya punya asetnya apa motor. Ya motornya yang saya gadaikan, dapat 5 juta. Sesulit itu berarti dulu? Iya. Karena kami ya perantau, nggak ada sanak saudara, nggak ada siapa-siapa di Lobam itu. Memang ya dengan kemampuan yang ada pada diri kami pribadi, itu saja yang kita kembangkan. Masih ingat nggak siapa pemesan pertama dan pada saat itu balik modal sama untungnya berapa? Oh, kalau itu saya ingat betul. Yang berkesan, yang saya anggap itu mungkin yang membuat saya bisa eksis terus, ada 2 perusahaan di kawasan Lobam itu yang butuh uniform untuk kegiatan bulan safety itu. Bulan safety? Oh ya, safety ya? Iya, bulan safety ada kegiatan di 2 perusahaan, itu mereka butuh kaos lebih kurang 1.500 kaos. Nah di situ project pertama kita. Nah itulah yang mungkin yang berkesan di saya, sehingga dengan itu semua dapat modal berkembang. Seterusnya kami fokus di kawasan industri Lagoy, mensuplai kebutuhan uniform di hotel-hotel di BRC, kemudian CSR-nya BRC juga banyak yang kita support karena mereka ada bantuan untuk pendidikan, seragam sekolah mulai dari SD, SMP, SMA di 9 desa itu hampir setiap tahun kita laksanakan, kemudian terhenti saat COVID kemarin. Dan rata-rata semua perusahaan tiarap dulu lah di saat COVID, dan sekarang kita mulai rintis kembali.
Wow, udah sampai menyentuh Lagoy ya. Jadi kalau misalnya, tapi semua orang pasti tentu tahu lah Lagoy. Hmm, Itu ceritanya bisa sampai masuk menyuplai kain-kain di Lagoy itu gimana? Itu betul, siapa? betul. Berkat Semua gimana Mbak tuh juga caranya? punya pandangan seberapa besar Lagoy apalagi kami. Karena kita tahu Lagoy itu standarnya bintang 5. Benar. Nggak semudah yang dibayangkan untuk mendapatkan kepercayaan untuk kita menjadi bagian di perusahaan mereka. Sama dengan yang kami alami di saat Serius. pertama kami mendapatkan kesempatan, kita juga berpikirnya apa mungkin kita yang usaha rumah tangga kecil tapi bisa diterima di kawasan Lagoy. Tapi karena keinginan, karena semangat, ya kita percaya diri. Bismillah kita jumpa dengan beberapa perusahaan dan alhamdulillah kami yang dipanggil, bukan kami yang mengajukan penawaran ke sana. Hmm, Mereka ada kegiatan party untuk perusahaan, kemudian minta disampaikan sampel, kita buatkan beberapa sampel yang mana mereka cocok. Kemudian dari situ terus berlanjut dari satu perusahaan ke perusahaan lain karena mereka kan ada macam forum komunikasi bagian purchasing pembelian itu. Ada yang merekomendasikan kalau butuh ini ke sini, akhirnya hampir semua perusahaan di Lagoy, hotel-hotel di Lagoy itu kita pernah menjadi vendor di sana. wow, keren. Nyangka nggak tuh Bang Mirwan sama istri itu bisa sampai ada di titik itu gitu? Kalau saya orangnya percaya diri aja, Mbak. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini dia percaya diri ya, karena Iya. emang kualitasnya berarti bagus. Karena kita pernah bekerja di perusahaan yang punya standar sangat tinggi sekali. Hmm, Nike itu kan produk yang hampir dikatakan mereka tidak mau ada kesalahan. perfect. Perfect, kualitas terbaik dan quality controlnya itu cukup luar biasa. Ternyata alhamdulillah lancar juga Alhamdulillah. gabung di politik. Nah, itu Alhamdulillah. gabung di politik karena mencari relasi atau gimana nih? Awalnya saya hobi sih. Sehebat apapun kita, di saat kita masuk kepada suatu tempat yang baru, kondisi yang baru, tentu kita perlu penyesuaian. Ah iya. Nah, berjalannya waktu, tergantung keinginan kita untuk ya fokus di sana, mengembangkan kemampuan, ya dengan waktu yang berjalan, semuanya bisa. Saya di partai sebelum menjadi anggota DPRD 15 tahun, saya sampai kepada jenjang yang cukup baik menurut saya. Saya sempat menjadi sekjen Partai Amanat Nasional Kabupaten Bintan. Oh, sampai sekjen. Saya sampai sekjen. Tapi akhirnya pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota DPR, itu malah di Nasdem. Karena saya fokus pada saat 2017 itu istirahat dari partai karena memang bisnis atau usaha pada saat itu cukup berkembang, sehingga saya perlu fokus, nggak bisa lagi. Jadi karena memang saya nggak ada motivasi pada saat itu untuk jadi bupati, untuk jadi anggota DPRD, itu tidak. Gak ada motivasi ke Nggak sana. ada motivasi ke sana, tapi saya senangnya di organisasi. Tapi alhamdulillah mungkin jalan Tuhan. Di 2019 itu di saat saya memutuskan maju itu saya punya modal. Modal. Iya, modal politik yang besar buat saya. Apa itu? Saya punya pengalaman. Kalau diceritakan dibandingkan modal itu secara pandangan umum mungkin logistik, saya nggak punya logistik pada saat itu. Nggak punya dalam pengertian dibandingkan dengan kawan-kawan yang mungkin pernah dengar di lapangan berapa sih kos politik Iya untuk benar, kita pernah maju dengerin ini gitu-gitu dan tuh. segala macamnya kan. Mm-mm. Kalau itu saya nggak punya. Tapi saya punya modal politik yang besar itu pengalaman. 15 tahun saya di partai, mengikuti semua kegiatan, bahkan mungkin pernah menjadi orang nomor 2 di partai yang mengendalikan partai, semua kegiatan partai di lapangan, bergaul dengan kawan-kawan anggota DPRD sebelum kami, karena PAN terus ada anggota dewannya. Jadi saya bisa punya pengalaman untuk diri saya sendiri di saat saya memutuskan pilihan untuk maju. Maka pada 2019 itu salah satu ya yang membuat saya yakin saya untuk maju itu di samping mungkin dorongan, dukungan dari kawan-kawan, sahabat, kemudian juga mendapat lampu hijau lah dari keluarga istri. Motivasi terbesar saya maju pada saat itu, saya ingin buktikan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat
paradigma lah saya rasa, asumsi di masyarakat bahwa siapapun perwakilan kita, anggota dewan kah, bupati kah, dan yang lain-lain, kalau sudah jadi, nggak pernah ingat kita lagi. Itu bahasa yang di tengah-tengah masyarakat. Iya, pas pernah dengar tuh katanya gini, itu Ya. mendekat kalau misalnya ada maunya Ada aja. maunya, ada momennya saja. Oh, benar. Tetapi saya coba konfirmasi lah kepada kawan-kawan yang pada saat itu sudah duduk sebagai anggota DPRD. Masyarakat kita nyampaikan dulu mendukung Bapak Ibu. Tapi setelah duduk sepertinya mereka butuh ya kembali disapa, mereka butuh komunikasi, saluran komunikasi, butuh kedekatan. Tapi sepertinya kesannya yang disampaikan masyarakat itu anggota dewannya malah nggak pernah bisa ditemui, nggak bisa buka komunikasi, apalagi menyampaikan aspirasi. Saya sampaikan itu pada kawan-kawan dewan. Tapi saya juga nggak bisa menyalahkan kawan-kawan dewan pada saat itu. Kenapa? Karena mereka menyampaikan, kami dulu datang kepada masyarakat, yang disampaikan kepada kami di saat kami butuh dukungan itu Wanipiro juga katanya. Sih. Jadi, apalagi yang mereka minta dari kami? Kan sudah kita selesaikan pada saat kita ketemu karena permintaan mereka itu. Mereka tidak pernah menyampaikan bahwa Pak, kalau Bapak jadi nanti kami akan minta seperti ini, berbuat seperti ini, komunikasinya seperti ini, nggak pernah. Kalau kita tawarkan itu juga nggak laku kata kawan-kawan gitu. Jadi memang masyarakat yang Nah, minta. dari itu kan pendapat masing-masing. Iya, pendapatnya masing-masing. Masyarakat ya. menyampaikan kalau sudah kami pilih, sudah duduk, nanti nggak ingat sama kami. Sedangkan kalau pembelaan Kalau dari kita tanyakan sini, dengan kawan-kawan yang sudah terpilih, bahasanya juga seperti itu. Mereka minta apa lagi? Dulu kami datang, bahasa mereka kan cuma Wanipiro. Tapi Pak Mirwan kan udah 2 kali ini kan mencalonkan dan dua-duanya alhamdulillah terpilih. Pernah dapat momen ditanya sama masyarakat berapa gitu? Ya, itu salah satu motivasi saya kemarin mencoba maju 2019. Saya ingin merubah paradigma di masyarakat itu bahwa tidak semua perwakilan berlaku seperti itu. Mungkin caranya di awal yang salah. Makanya saya merubah mindset itu. Maka saya di saat maju 2019 itu, saya datang ke masyarakat itu tidak melalui kampanye akbar itu. Jadi gimana? Mengumpulkan misalnya 100 orang, 50 orang. Enggak. Saya datang door to door, Oh, rumah ke rumah. langsung silaturahmi Silaturahmi. satu persatu ya? Ini kalau Mbak Yoli nanti mau maju mungkin bisa dipakai nih. Kosnya rendah. Kenapa? Satu, saya menyadari betul pada saat itu kos politik saya terbatas sekali. Yang kedua, pengalaman yang mengajarkan saya selama 15 tahun, maka saya memilih strategi politik saya dengan cara silaturahmi itu. Dari segi kos saya bisa saving jauh besar sekali. Kalau saya datang ke rumah, bukan saya yang nyiapkan tehnya, bukan saya yang nyiap konsumsinya, tapi kan tuan rumah tuh. Kita datang disuguhi teh, Kira kalau kita ada tamu kue ya. dikasih kue, kan tamu kan. Iya gitu. benar. Dan saya sampaikan kepada masyarakat yang saya datangi pada saat itu. Niat pertama saya ingin buktikan tidak semua orang, tidak semua yang sudah dipilih itu di saat sudah terpilih itu akan berlaku sama seperti yang sudah-sudah yang seperti yang digambarkan oleh masyarakat. Karena saya menilai di situ kesalahannya sama-sama punya kesalahan. Masyarakat menyumbang terjadinya seperti itu, juga yang sudah terpilih mungkin akan berpikir juga pragmatis. Maka saya buat komitmen dengan calon pemilih itu. Saya sampaikan programnya seperti ini, komitmen saya seperti ini, dan pertanggungjawaban saya seperti ini. Dan itu saya jalani lebih kurang setahun lah. Dari rumah ke rumah, rumah ke rumah. Dan saya buat komitmen itu secara tertulis. Tanggapan masyarakat mau mereka menerima yang maksudnya Sulit. tanda kutip nggak ada modal ini loh. Sulit sekali. Bahkan Mbak, untuk kita gedor rumah orang itu aja, kalau hanya mendengarkan cerita seperti ini gampang. Tapi di saat mau melaksanakan itu perlu mental itu tadi mungkin saya terbiasa dengan tantangan, jadi saya jalani aja. Yang terbayang di kepala saya di saat mau gedor itu orang ini mau terima enggak, atau jangan-jangan malas mendengarkan, atau makin ya dia dengan alasan udah gini. Tetapi di saat saya berhasil masuk dari satu rumah, mendapat respon yang bagus, maka semangat tuh berlipat-lipat. Bahkan saya rasa ini nggak cukup hari nih, saya harus turun ke sini lagi. Karena memang
yang dirindukan masyarakat itu saya lihat pada saat itu ya. Iya. Yang dibutuhkan ya Yang sama dibutuhkan masyarakat. oleh masyarakat pada saat itu ya sosok yang mau mendengarkan, bukan hanya mau didengarkan gitu loh. Dan yang kedua, metode yang saya pilih saat itu memang belum pernah dibuat oleh orang lain. Sehingga ada beberapa masyarakat yang sampaikan, Pak, dia bilang, kami ini kan orang miskin, Pak, dia bilang gitu. Rumah kami tengoklah apa gini. Seumur-umur saya, Pak, dah belasan kali mungkin saya ikut pemilu nih, Pak, dia bilang. Belum pernah ada calon tuh yang datang ke rumah saya, Pak. Tapi kalau kami diundang di tengah lapangan, dikasih kue, suruh dengarkan pidato, itu sering, Pak, dia bilang. Tapi karena Bapak sudah datang ke rumah kami, Bapak ada niat baik menyampaikan niat Bapak, insya Allah kami dukung, Pak. Itu responnya. Karena mereka merasa dihargai. Iya benar dong pasti. Yang butuh kan kita ini. Iya. Masa mereka yang kita suruh datang? Makanya saya mengambil polanya seperti itu, strateginya seperti itu. Saya yang datang, saya jemput bola. Dan saya tawarkan itu bukan, Pak, kalau pilih saya nanti hari H saya kasih gini. Tidak. Karena saya menyampaikan, kalau Bapak ingin hubungan kita, komunikasi kita, silaturahim kita terus bisa berlanjut dengan kondisi apapun, baik saya terpilih maupun saya tidak terpilih, maka komunikasi itu kita bangun dasarnya adalah kepentingan. Kepentingan itu apa? Bapak kan berharap nanti kalau saya terpilih, Bapak ingin terus bersama-sama untuk kita ya saling bekerja sama lah. Bapak dalam hal ini masyarakat yang tahu persis dengan kondisi lingkungan. Saya sebagai perwakilan Bapak mungkin tidak bisa memonitor keseluruhan dapil yang begitu luas. Saya butuh orang. Bapak sebagai perwakilan di sini tolong sampaikan apa yang harus kita buat di lokasi ini, maka tugas saya lah nanti di legislatif untuk memperjuangkan itu. Dan saya tidak akan membatasi komunikasi, silaturahmi dengan siapapun. Dan saya buktikan sampai hari ini siapapun yang telepon ke telepon saya, mau ada nama nggak ada nama saya angkat. Insya Allah. Penyelesaian di masyarakat memang benar Pak Mirwan ya yang menyelesaikan ya? Nanti kita sampai ke sana, karena saya ada buktinya gitu kan. Nah, maka saya ingin merubah juga mindset kawan-kawan yang mungkin punya keinginan masuk ke politik. Hilangkan pemahaman bahwa politik itu identik dengan kos yang tinggi. Enggak juga. Enggak juga. Dan Enggak Pak Mirwan juga. Saya membuktikan hal itu ya? Dan saya buktikan itu. Di tahun 2024 ini masih menggunakan cara yang kayak kemarin? Saya 2019 terpilih. Nah, ini yang saya tekankan pada diri saya sendiri. Yang pertama, saya bukan siapa-siapa. Dari segi apa? Pendidikan, saya cuma SLTA. SLTA. Yang kedua, kalau diukur dari segi ekonomi, saya pas-pasan, bukan keluarga yang kaya. Yang ketiga, kalau hitung keluarga besar, saya juga nggak punya siapa-siapa. Tapi kalau hari ini, 2019 itu, saya terpilih, ini bukan karena kemampuan saya secara pribadi saja. Tapi ini ada dukungan dari kawan-kawan dan pemilih saya semua. Maka saya sadari betul, di saat saya terpilih, maka saya tahu cara berterima kasih kepada orang yang sudah memberikan kepercayaan itu. Saya jaga itu selama 4 tahun. Dan saya bisa buktikan, di tahun 2019 itu, saya mendapatkan suara tidak lebih dari 720 sekian. Wih, banyak ya Pak? Banyak pada saat itu. Tetapi berjalannya waktu, selama 4 tahun saya menjalani aktivitas sebagai anggota DPRD, saya jalankan tugas pokok dan fungsi saya dengan segala komitmen yang pernah saya sampaikan. Di 2024, alhamdulillah saya mendapatkan suara 2031. Wow, naik 300%. Wah, parah. Makanya saya sampaikan, saya menjaga komitmen itu bukan karena yang lain, karena saya sadar diri. Dulu saya di 2019 bukan siapa-siapa, tanpa apa-apa, dengan segala keterbatasan, saya didudukkan, saya diberikan amanah, saya akan jaga amanah itu. Dan saya bisa buktikan di 2024, alhamdulillah, apa yang saya buat, apa yang saya laksanakan di lapangan, alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat dengan segala keterbatasan saya, walaupun saya udah 4 tahun, Mbak, jadi anggota DPRD. Mungkin saya juga sampaikan,
Mobil yang saya pakai itu mobil juga sebelum saya jadi anggota DPRD Oh, juga. nggak ganti mobil ya? Belum bisa ganti mobil. Belum bisa, belum. Saya belum. dulu tinggal di Perumnas Heeh. 6x6, sampai hari ini saya juga masih tinggal di Perumnas dengan ukuran 6x6 juga. Jadi jangan ada persepsi, kadang-kadang kan masyarakat menilai, oh Pak Dewan, dia mengukur seolah-olah Dewan itu punya semuanya, punya kelebihan semuanya. Karena kan emang Dewan itu ada privilege, Pak. Dalam hal tertentu ya, Iya. karena itu Contohnya? protokol. Oh, oke. Tapi kalau dalam hal pendapatan itu relatif sebenarnya. Kalau motivasinya kita maju ke sana, motivasinya duit, maka yang dia dapatkan duit. Tapi kalau motivasinya maju ke sana menjalankan tugas pokok dan fungsinya, apalagi kita punya komitmen dengan konstituen, dengan masyarakat, maka jangan pernah berharap akan merubah ekonomi, status sosial dengan menjadi anggota DPRD. Oh, tapi Pak Mirwan ya, kalau misalnya kita lihat di tahun 2024 inilah, kalau emang yang tadi Pak Mirwan sampaikan, masih banyak loh orang-orang yang berminat menjadi anggota Dewan. Berarti emang orang-orang itu pengen apa nih? Kira-kira ini apa nih tujuannya Saya nih? nggak berani. Karena itu punya motivasi masing-masing. Motivasi masing-masing ya. Yang saya sampaikan ini, saya ingin merubah itu tadi saja sebenarnya. Paradigma di masyarakat bahwa siapapun yang sudah jadi itu nggak akan pernah ingat sama kita. Tapi Pak Mirwan ingat. Saya bisa buktikan dan saya bisa berikan bukti nyata bahwa di 2024 saya dapat 2031 suara dari 700. Berarti setiap hari mendengarkan keluhan masyarakat on call diangkat ya? Insya Allah. Kalau Pernah nggak kondisi sih? mungkin lagi saya nggak bisa ngangkat, contoh mungkin saya lagi rapat, kan nggak mungkin Oke, saya oke. angkat. Ataupun lagi dalam perjalanan mungkin. Saya lihat kapan saya waktunya pas, saya call balik. Pernah nggak ada dapat cerita lucu keluhan dari masyarakat gitu? Banyak, Mbak. Salah satunya ceritain dong. Ceritain dong kalau tadi kan dukanya ya, sulitnya membuktikan. Kalau sukanya tuh apa sih cerita-cerita lucu di balik menjadi seorang anggota dewan? Saya yang paling berkesan itu atau yang menjadi apa ya, ingin kita berikan pemahaman ke masyarakat. Masyarakat tuh menganggap dewan itu lebih kurang dengan dewa. Jadi antara dewa dengan dewan itu bedanya cuma N kan. Seolah-olah dewan itu bisa menyelesaikan semua masalah. Jadi di saat mereka menyampaikan usulan dan lain-lain berkomunikasi, mungkin kan tidak semua bisa kita akomodir. Nggak mungkin semuanya bisa diselesaikan ya. Contoh yang hal-hal bersifat pribadi. Oh ya? Pak, saya nih mau kemana-mana susah. Kenapa? Saya nggak punya kendaraan, nggak punya sepeda motor. Saya usulkanlah Pak, belikan saya sepeda motor. Ini kan nggak sesuai tupoksi kita kan, gitu kan? Nah, Ada yang kayak gitu? ada. Misalnya, Pak, saya nih mau nikahkan anak saya, tapi saya nggak ada duit. Bapak bantulah nikahkan anak saya. Kan ini juga bukan tupoksi saya gitu kan? Oh serius sampai Nah, dia begitu? semua lini kehidupan itu, makanya saya bilang kan, perbedaan antara dewan dengan dewa itu hanya N-nya saja, nominalnya saja. Terus yang kayak tadi anaknya mau nikah, mintanya sama bapak. Dia nggak punya motor, mintanya sama bapak. Iya. Reaksi bapak gimana pada saat itu? Kan Kalau pasti kaget ya. saya nggak pernah memberikan sesuatu itu sifatnya harapan, Mbak. Ah. Yang mampu saya sampaikan mampu, yang nggak mampu saya sampaikan nggak mampu. Karena gini, di saat saya memberikan harapan, dia kan berharap. Tentu, namanya manusia. Ya. Tetapi di saat harapan itu tidak bisa saya realisasikan, itu kan lebih sakit lagi. Tapi kalau dia sampaikan, Pak, kalau itu saya mohon maaf, saya nggak bisa bantu. Karena memang bukan tugas pokok dan fungsi saya itu. Kemudian kalau saya bantu secara pribadi, saya harus berlaku adil. Pemilih saya ini 700 lebih, Pak. Kalau semua 700 orang nih minta motor, saya nggak sanggup kan gitu. Nyari Karena itu duitnya kemana ya? pasti itu akan sampai, Pak. Saya bantulah diam-diam secara pribadi. Uh-uh. Katakan pakai uang saya pribadi. Mampu mungkin untuk satu orang. Tapi besok dia dengar, saya dapat motor dari Pak Mirwan. Ini motor baru ini. Dengar yang lain kan, kami kan pemilih Pak Mirwan juga. Kami minta motor juga. Ini kan repot buat saya. Tentu, nyari duitnya mau kemana untuk beli motor Nggak ada 700 kosnya untuk itu? itu. Gitu loh. Nah, jadi itu prinsip saya. Yang bisa saya sampaikan bisa. Yang nggak bisa saya sampaikan nggak bisa. Tetapi mungkin dengan pola komunikasi yang baik lah. Karena menghadapi masyarakat ini kan berbagai macam karakter, berbagai macam suku, berbagai macam latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi. Ya, pada prinsipnya saya rasa masyarakat itu juga kalau diberikan pemahaman secara baik-baik mereka terima. Oke.
Tapi sampai hari ini masih betah jadi dewan? Kalau nggak betah nggak mungkin saya nggak maju lagi 2024. Tapi saya ingin sampaikan begini, Apa tuh? pilihan itu kan ada di kita. Kalau motivasinya ekonomi, saya sarankan jangan. Kenapa? Nanti mungkin akan lebih banyak susahnya daripada senangnya. Mbak bayangkan, saya dengar-dengar aja cerita di lapangan, untuk duduk sebagai anggota DPRD itu ada yang habis sampai 2 miliar, 3 miliar. Itu 3 pun M? belum tentu duduk juga kan. Ada yang sudah habis-habisan tapi juga nggak duduk gitu kan. Saya ingin sampaikan, kalau ada yang berpikiran untuk seperti gambling, berjudi lah, Benar. hanya untuk motivasinya ekonomi ke DPRD itu seperti itu, saya rasa lebih bagus jangan. Nggak akan kembali itu. Tapi kenapa saya masih bertahan di sana? Saya punya prinsip itu begini. Kalau bisnis itu untuk saya pribadi. Saya punya duit 1 miliar, 2 miliar. Nggak mungkin saya bisa keluarkan, contoh, ada pembangunan jalan sampai 200 juta saya bantu. Ada yang mau bangun masjid 1 miliar saya bantu. Nggak mungkin. Karena itu duit pribadi saya. Tetapi hari ini, dengan kami duduk sebagai anggota DPRD, kami diberikan hak untuk mewarnai anggaran itu. Jadi dari anggaran itulah untuk membantu masyarakat ya? Iya. Menyangka nggak bisa jalan sejauh ini? Kalau saya orangnya optimis sih, Mbak. Oh, optimis. Oh iya, tadi di awal udah disampaikan ya, memang. Kalau Mbak mau tahu, Heeh. saya malah punya cita-cita jadi anggota DPRD itu di umur 22 tahun. Ah, serius? Iya. Seumuran saya udah mikir jadi anggota dewan? Makanya saya masuk partai politik. Tapi alhamdulillah saya suka berkaca. Jadi saya tahu saya sebaju saya. Nggak Oh, memaksakan diri lah. itu 22 tahun mau jadi anggota dewan. Iya. Pada saat itu motivasinya apa? Karena memang saya melihat satu pada saat itu belum sejauh ini karena saya belum punya pengalaman apa itu. Tapi saya melihat di situ ada potensi. Saya ini orangnya hobi ngomong sih mungkin. Hobi ngomong. Dan percaya diri tinggi karena di pramuka mungkin. Heeh. Jadi saya lihat ini kayaknya wadah yang cocok untuk saya gitu. Bergabung di partai politik dan menjadi anggota Bergabung di dewan. partai politik dan menjadi anggota dewan. Kalau memang anaknya optimis, percaya diri, terus juga suka tantangan, ini cukup nggak? Apakah ada cita-cita yang pengen dicapai lebih tinggi lagi? Pasti. Apa itu? Banyak hal yang ingin kita buat. Hari ini kami sebagai anggota DPRD itu kewenangannya terbatas. Tetapi kalau kepala daerah itu dia kuasa pengguna anggaran. Kami hari ini hanya bisa memberikan masukan. Masukan itu diterima atau tidak, keputusannya ada di kepala daerah. Kami hari ini sifatnya mengawasi. Karena fungsi pengawasan itu ada pada kami. Kami masih banyak hal-hal besar yang ingin kita wujudkan. Tetapi memang kita belum punya posisi Gerak untuk langkahnya masih ya? terbatas, betul. Sekarang saya kasih contoh. Bintan. Apa yang Mbak lihat di Bintan hari ini yang bisa menjadi ikon bahwa Bintan itu betul-betul dikembangkan secara terstruktur. Contoh, dari segi infrastruktur misalnya. Dari segi ekonomi, pemberdayaan. Kita lihat di sana ada perikanan, karena laut. Ada pertanian, ada UMKM. Kita Bintan secara geografis yang paling terdekat dengan pangsa pasar dunia, Singapura. Kita punya pariwisata. Tapi hari ini kami belum melihat ada fokus pemerintah daerah, kita nih bergerak di bidang mana? Mengembangkan apa? Berarti masih ngawang gitu ya? Semuanya dijalankan. Akhirnya apa? Nggak ada satu yang kita fokus, semua hasilnya juga ya. Tapi kalau Pak Mirwan nih, one day ya semoga jadi kepala daerah. Dari mungkin dari pertanian juga kita tuh sangat punya ya Pak lahan. Lalu juga ada perikanan. Yang mana nih pengen Pak Mirwan fokusin? Semuanya memang harus kita gerakkan tapi dengan cara fokus. Fokus. Contoh, katakan pemerintah punya masa waktu 5 tahun. Di tahun pertama dia mau fokus apa? Fokus di situ saja.
Tahun kedua mau fokus apa? Fokus di situ saja. Saya kasih contoh pertanian. Kebetulan saya juga ketua HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Bintan. Bintan itu punya kelemahan, tapi bagi saya satu kelebihan. Apa kelemahan kelemahannya? sama kelebihannya itu? Di pertanian kita nggak punya lahan masyarakat yang luas di Bintan itu. Karena HGU dikuasai oleh pihak swasta. Itu kelemahan kita di Bintan. Tapi itu menjadi kelebihan. Bagaimana piawainya seorang pemerintah, kepala daerah, membuka hubungan komunikasi dengan pemilik HGU. Karena HGU itu kan belum digunakan juga. Ribuan hektar itu, Mbak. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan kerjasama antara pemerintah dengan pemilik HGU yang belum menggunakan lahan itu untuk usahanya, itu kita maksimalkan. Dan itu lebih gampang, nggak perlu dibeli kan lahannya. Tinggal kita pinjem ya. Pinjam pakai atas nama pemerintah. Kapan dia mau pakai, diambil. Tapi hari ini menurut kalau dari Pak Mirwan sendiri belum, Bang Mirwan sendiri belum dilaksanakan hal-hal yang kayak gitu tuh. Kita sudah menyuarakan dan kami sudah memulai dengan kapasitas yang kami punya. Dengan segala keterbatasan itu. Saya sekarang kembangkan jagung untuk pakan. Oh, jagung untuk pakan? Iya. Pakan hewan atau? Pakan hewan. Pakan hewan. Ayam tepatnya. Oh, pakan ayam. Itu kalau dari Bang Mirwan sebagai ketua tani ya? Iya. Saya pernah bawa 5 orang kawan-kawan petani studi banding ke Tanah Karo. Oh, Tanah Karo itu di Sumatera Utara? Sumatera Utara. Karena di sana lahannya luas dan produksi jagungnya cukup besar. Nah, Bang Mirwan kan maksudnya gini loh, paham tentang pertanian. Bang Mirwan juga mungkin bisa menyuarakan hal itu. Di Gubris? Atau mungkin ada tindak lanjutnya? Sementara ini memang itu tadi saya bilang. Kebijakan yang diambil itu tidak fokus. Ada. Tapi nggak fokus ya? Contoh ada bantuan pupuk untuk petani. Ada bantuan alat pertanian untuk petani. Ada. Bukan nggak ada. Tetapi itu masih dibiarkan dikelola secara mandiri-mandiri oleh para petani itu. Belum dibimbing. Dan proyeksinya itu ke depan itu kita nggak tahu ini arahnya akan kemana, seluas apa, sebesar apa, kita nggak tahu. Kalau kami ingin pertanian itu terukur. Oh iya dong, pasti ya. Nah, kenapa saya bawa ke Tanah Karo jagung menjadi pilihan? Mbak tahu berapa kebutuhan jagung di Bintan ini? Berapa? Dan di mana suplainya? Berapa emangnya Pak? Kami menghasilkan kemarin ada loading 4,1 ton. Mbak tahu itu untuk berapa lama? Berapa? Untuk satu kandang 1 hari aja itu. Hah? Serius 40 ton itu? 4,1 ton. 4,1 ton? Itu hanya bisa mencukupi kebutuhan pakan ayam 1 hari untuk 1 pengelola kandang. Oh, berarti di peternakan pun di Bintan juga hebat Luar ya? biasa. Luar ayam. biasa. Mbak bayangkan kalau 1 peternakan 1 hari butuh 4 ton pakan. Kalau 1 bulan dia butuh 120 ton per 1 pengelola kandang. Jadi selama ini kalau di Bintan butuh kayak jagung gitu-gitu dapat datang dari luar. Datang dari luar. Nah, ini kan potensi sebenarnya. Benar. Kalau saya kepala daerah, saya akan panggil tuh peternak-peternak itu, saya akan bikin MOU dengan petani kita. Apa dasarnya? Apa? Kalian peternak ayam, usahanya kan di Bintan. Yang beli ayam kalian ini orang Bintan. Dan ada resikonya yang nanggung juga orang Bintan, ada limbah kan. Tapi kalian beli jagungnya dari Lampung. Seharusnya kan bisa kita berdayakan petani kita. Kita bikin MOU, harga-harga pasar. Sehingga kebutuhan mereka bisa tersuplai. Kemudian lapangan pekerjaan baru bisa kita buka secara masif, secara luas. Untuk menghasilkan 1 hektar itu bisa menghasilkan rata-rata lebih kurang kalau maksimal ya, 2 ton sampai 3 ton. Mbak bisa hitung berapa ratus hektar yang bisa kita gunakan untuk pertanian jagung itu untuk mencukupi kebutuhan kita di Bintan saja. Belum kita cerita Batam. Belum kita cerita Tanjung Pinang. Otaknya bisnis sekali. Jadi memang itu yang sampai hari ini masih menjadi permasalahan di Bintan ya? Bukan permasalahan saya tapi rasa. Potensi yang belum bisa kita maksimalkan. Jadi kalau misalnya nanti Mirwan jadi kepala daerah itu pertanian, fokus. itu fokusnya. Karena tagline saya kemarin, apa? Maju sebagai anggota DPRD itu sampai hari ini nggak berubah, pemberdayaan ekonomi masyarakat secara langsung. Oke. Saya nggak mau dia hanya penerima manfaat. Contoh, kita bangun pabrik, itu kan nggak langsung mereka hanya bisa bekerja di sana.
Tapi kalau kita bukakan lahan itu, masing-masing masyarakat, satu keluarga kita kasihkan 4 hektar, kelola sendiri, infrastrukturnya kita lengkapi mulai dari pengairan, kemudian bibit, kemudian obat-obatan, pupuk kita subsidi, kemudian kita beri pendampingan dengan penyuluh kita. Sekali aja kita bantu itu, Mbak. Begitu mereka sudah tumbuh, berkembang, tinggal mereka lanjutkan. Keuntungan ambil. Modal jalankan, kan begitu cara berpikir kita. Ngapain kita subsidi setiap tahun gitu. Sehingga kita bisa fokus, oh tahun ini kita di pertanian, sukses di pertanian, kita pindah di perikanan. Perikanan maunya kita apa? Oke. Kemudian saya contohkan lagi UMKM. Berapa banyak besar bantuan UMKM yang kita berikan. Tetapi kan belum fokus, belum terorganisir dengan baik. Kenapa saya bilang gitu? Saya kasih contoh tuh Lagoy. Turis yang datang di sana ratusan ribu. Tapi apa dampak langsung yang diterima oleh UMKM kita belum nampak. Produk kita nggak bisa masuk. Nah ini kan sana. Bapak sekarang anggota Dewan nih. Jadi gimana nih yang harus dilakukan? Saya sudah sampaikan kiatnya. Kalau disuruh masyarakat kita, UMKM kita bersaing di dalam cara bisnis to bisnis, nggak akan mampu. Jadi gimana caranya? Makanya harus ada intervensi pemerintah. Saya kasih contoh. Setiap turis yang masuk akan dapat PY di kamarnya. Gratis. Oh. Tetapi setiap turis yang masuk tolong naikkan $1 saja. $1 itu untuk UMKM. Untuk Cerdas UMKM. juga. Turis nggak merasa dia beli produk itu. Ini servis. Tapi begitu dia masuk, dia sudah kena $1 dulu. Dan bagi mereka $1 apa sih? Mereka main golop aja kasih caddy mungkin $30-40. Apalagi dengan bahasa brand, kalau kita bisa membranding, kehadiran para turis itu akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat sekitar. Mereka akan senang itu. Mereka datang ke tempat-tempat, lihat bikin kerupuk, bikin apa. Bahkan mereka ada keinginan untuk membantu gitu. Jadi memang masih banyak potensi yang Potensinya luar biasa. Wah. Kami sudah hitung dengan data dari Dinas Pariwisata. $1 satu turis, maka UMKM itu akan berputar keuangannya di Bintan ini selama 1 tahun minimal tuh 6,5 miliar. 6,5 miliar. Berarti emang udah baca ya di tahun selanjutnya kayak Pak Mirwan bakal jadi kepala daerah nih. Amin, mudah-mudahan. Tapi memang itu goalsnya ya kayaknya ya. Harus punya, ya tadi saya sampaikan kan Mbak, apakah sudah cukup di level ini, bener. tidak ada keinginan. Keinginan itu nggak boleh hanya karena nafsu. Tapi kenapa kita ingin sampai ke sana? Kan ada itu yang alasannya. ada alasannya gitu. Kalau kebijakan itu hari ini bisa terakomodir, insya Allah mudah-mudahan kalau Pak Zalik ketua kami nanti maju sebagai kepala daerah di 2024, mungkin Allah menetapkan beliau yang diberikan amanah, mungkin ini yang akan kami dorong kepada beliau untuk ini bisa dilaksanakan. Dan beliau hari ini sudah cukup banyak berbuat di tengah-tengah masyarakat, berkolaborasi dengan kita, baik di pertanian, baik di perikanan, di UMKM. Dan kami punya keyakinan usulan proposal pemikiran kami ini insya Allah diakomodir. Oke, sukses selalu nih untuk Bang Mirwan dan juga untuk yang ingin dicapai selanjutnya ya. Bang, ini untuk closing apa nih kata-kata motivasi dong untuk masyarakat Bintan khususnya nih? Kalau saya menyampaikan selalu punya keyakinan bahwa kita bisa lebih baik. Asalkan ada keinginan untuk melaksanakan perubahan ke arah yang lebih baik itu. Perubahan ke arah yang lebih baik. Iya. Sip. Itu harus dicatat ya, itu dari Bang Mirwan. Oke, Bang Mirwan sukses selalu. Terima kasih banyak udah jauh-jauh ke Bintan. Mbak Yeli. Mudah-mudahan ke depannya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi. Oke, thank you Bang. Makasih banyak. Makasih. Yuk.